Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Najwa Fitriani yang akan sedikit menjelaskan tentang manajemen keuangan nih. Sebelumnya, izinkan saya sedikit menjelaskan tentang apa sih itu manajemen keuangan pribadi. Manajemen keuangan pribadi adalah proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian kegiatan keuangan seseorang ataupun keluarga. Hal ini mencakup pencatatan pemasukan, pengeluaran, tabungan, dan investasi. Dalam kehidupan sehari-hari, kita semua pasti memiliki uang yang masuk nih. Misalnya seperti gaji, uang saku, bonus, dan lain-lain. Di sisi lain, kita juga memiliki pengeluaran seperti makanan sehari-hari, transportasi, belanja, dan kebutuhan lainnya. Nah, muncullah pertanyaan, yaitu bagaimana cara kita melacak dan mengelola semua transaksi ini dengan baik. Ada pula latar belakang masalah. Berdasarkan observasi kami, dalam era digital ini banyak yang mengalami kesulitan dalam mengelola keuangan pribadi mereka. Mari kita lihat beberapa masalah yang sering terjadi. Masalah yang pertama tuh ada banyak orang yang tidak mencatat pengeluaran harian mereka. Akibatnya nih, dikarenakan banyak orang yang tidak mencatat pengeluaran harian mereka, di akhir bulan mereka bingung kemana uang mereka mengalir. Apakah Anda pernah mengalami hal ini? Di awal bulan uang masih banyak, tapi tiba-tiba di pertengahan bulan sudah habis tanpa tahu dipakai untuk apa. Nah, masalah kedua tuh ada sering lupa mencatat transaksi kecil. Misalnya seperti beli kopi Rp5.000, jajan Rp10.000. Karena nilainya kecil, kita cenderung mengabaikannya. Padahal jika dijumlahkan dalam sebulan, bisa jadi jumlahnya cukup besar. Yang ketiga, tidak ada catatan pengeluaran yang jelas. Tanpa pencatatan, kita sulit menganalisis pola pengeluaran dan perencanaan anggaran untuk bulanan ke depannya. Adapun sedikit kesimpulan dari aplikasi manajemen keuangan. Sesederhana ini dibuat dengan dua tujuan utama. Yang pertama adalah sebagai alat praktis untuk membantu penggunaan pengelolaan keuangan pribadi dengan mudah, aman, dan offline. Yang kedua ada sebagai proyek edukasi untuk mendemonstrasikan implementasi prinsip-prinsip object-oriented programming secara profesional menggunakan bahasa Java. Dengan demikian, aplikasi ini tidak hanya bermanfaat untuk penggunaan sehari-hari, tetapi juga menjadi contoh nyata sedikit bagaimana konsep-konsep OOP diterapkan dalam pengembangan software yang sesungguhnya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farhan Alvareza dengan NIM 230212073. Saya anggota dari kelompok 1, ingin melanjutkan presentasi dari rekan saya yang sebelumnya tentang latar belakang. Kali ini saya akan menjelaskan tentang diagram UML yang digunakan dalam perancangan aplikasi manajemen keuangan sederhana ini. Presentasi saya akan mencakup penjelasan tentang UML, kelas diagram, bagaimana prinsip OOP tercermin dalam diagram tersebut. Diagram pertama yang akan saya jelaskan adalah kelas diagram. Kelas diagram adalah diagram yang menunjukkan struktur statis dari sistem, termasuk kelas-kelas yang ada, atribut dan metode setiap kelas, serta hubungannya antar kelas. Inilah kelas diagram lengkap dari aplikasi kami. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama, bisa kita lihat di sini ada kelas transaction. Kelas ini adalah abstrak kelas yang menjadi dasar untuk pemula semua jenis transaksi. Perhatikan bahwa kelas ini memiliki tiga atribut prepaid, yaitu amount untuk jumlah uang, date untuk tanggal transaksi, dan description untuk keterangan. Kelas ini juga memiliki metode abstrak, yaitu proses, dan get tip. Artinya, setiap kelas mewarisi transaction wajib mengimplementasikan kedua metode ini. Disinilah prinsip abstraction diterapkan. Kelas transaction menyembunyikan detail implementasi dan hanya mendefinisikan kontrak yang harus dipenuhi oleh subkelas. Selanjutnya ada kelas income dan expense. Kedua kelas ini mewarisi atau extend dari kelas transaction. Perhatikan tanda panah dengan ujung segitiga kosong yang mengarah dari income dan expense ke transaction. Ini menunjukkan hubungan inheritance atau pewarisan. Kelas income mengimplementasikan metode proses
dengan cara menambahkan amount ke saldo, sedangkan kelas expense mengimplementasikan metode yang sama dengan cara mengurangi amount dari saldo. Disinilah prinsip polymorphism diterapkan. Metode yang sama yaitu proses memiliki perilaku yang berbeda di setiap subkelas. Selanjutnya ada kelas finance manager. Kelas ini bertindak sebagai controller yang mengelola semua data keuangan. Kelas ini memiliki atribut private seperti current balance untuk saldo saat ini. Transaction berupa list transaksi, monthly income, dan monthly expense. Perhatikan juga bahwa semua file bersifat private dan diakses melalui getter method. Ini adalah penerapan prinsip encapsulation. Ada juga metode private yaitu recalculated balance yang hanya bisa dipanggil dari dalam kelas ini. Ini menunjukkan data heading yang baik. Ada juga kelas-kelas view kita bahas yaitu mainframe adalah window utama aplikasi yang berisi dashboard panel dan transaction table panel. Dashboard panel adalah panel yang menampilkan 4 kotak informasi keuangan, saldo saat ini, pemasukan bulan ini, pengeluaran bulan ini, dan selisih bulanan. Transaction table panel adalah panel yang menampilkan tabel daftar transaksi. ADD edit dialog adalah dialog pop-up untuk menambah atau mengedit transaksi. Ada juga kelas-kelas utility. Di layar utility terdapat 3 kelas helper. Di currency formatter untuk memformat angka ke format rupiah, data time utils untuk mengolah format tanggal, file manager untuk menyimpan dan memuat data dari file. Ketiga kelas ini bersifat utility dengan metode statik. Selanjutnya rekan saya akan menjelaskan tentang implementasi kode video berikutnya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Antanisa Pratama dengan NIM 230212126. Saya di sini akan menjelaskan tentang model. Jadi kita akan membahas kelas expense. Kelas expense itu adalah kelas yang digunakan untuk transaksi pengeluaran uang, contoh belanja, transport, makan, dan lain-lain. Kelas ini turunan anak dari kelas transaction. Seperti yang tertulis di sini, public class expense extends transaction, yaitu expense mewarisi semua atribut dari metode milik transaction, dan ini menerapkan konsep inheritance atau pewarisan. Konstruktor expense. Public expense proses double amount, string debt, string description, super amount, debt description. Yaitu konstruktor ini dipakai untuk membuat objek pengeluaran, dan super digunakan untuk memanggil konstruktor milik kelas induk transaction, mengisi data jumlah uang, tanggal, dan keterangan. Method polymorphism. Public double process double current balance, return current balance atau get amount. Metode ini menimpa override metode proses dari kelas transaction. Karena ini pengeluaran, maka saldo dikurangi jumlah pengeluaran. Dan ini disebut polymorphism karena metode proses punya perilaku berbeda tergantung jenis transaksi. Income menambah saldo, expense mengurangi saldo. Lalu ada public string gatekeeper return expense. Metode ini mengembalikan jenis transaksi. Karena kelas ini adalah pengeluaran, maka mengembalikan expense. Berguna untuk menampilkan jenis transaksi di laporan, membedakan antara income dan expense. Lalu kita akan masuk ke finance manager. Finance manager adalah pusat pengelolaan keuangan dalam aplikasi ini. Tugasnya menyimpan saldo, menyimpan semua transaksi, menghitung pemasukan dan pengeluaran, mengatur tambah, hapus, dan edit transaksi. Kelas ini bisa dianggap sebagai otak dari aplikasi keuangan.
Kelas ini menerapkan beberapa konsep penting seperti encapsulation, yaitu melindungi data agar aman. Polymorphism, satu metode bisa bekerja berbeda tergantung jenis transaksi. MFC, kelas ini berperan sebagai model. Lalu kita akan membahas encapsulation. Apa aja yang terdiri di dalamnya, yaitu preferred double current balance, preferred list transaction, preferred double mons income, preferred double mon expense. Yaitu semua data dibuat private. Data tidak bisa diubah langsung dari keluar kelas. Akses hanya lewat metode getter. Lalu ada konstruktor finance manager, yang di dalamnya terdapat public finance manager. This current balance sama dengan 0.0. This transaction sama dengan new array list. This mon income 0.0. This mon expense 0.0. Yaitu saat aplikasi dijalankan, saldo sama dengan 0. Daftar transaksi masih kosong. Pemasukan dan pengeluaran bulanan sama dengan 0. Ini saat pembuatan awal aplikasi. Yang habis itu menambah transaksi, public void and transaction, public void add transaction. Yaitu metode ini digunakan untuk menambahkan transaksi baru, bisa menerima income dan expense. Disinilah polymorphism bekerja, yaitu current balance sama dengan transaction process. Jika income saldo bertambah, jika expense saldo berkurang. Setelah itu saldo diperbaharui, ringkasan bulanan dihitung ulang. Terus menghapus transaksi, public void delete transaction. Seperti yang ada di depan ini, public void delete transaction menghapus transaksi berdasarkan nomor indeks. Setelah dihapus, saldo dihitung ulang dari awal agar hasilnya tetap akurat. Selanjutnya mengedit transaksi, yaitu public void edit transaction, yang dimana mengganti transaksi lama dengan transaksi baru. Setelah diedit, saldo dihitung ulang, ringkasan bulanan diperbaharui. Selanjutnya ada menghitung uang saldo, yaitu public void recalculate balance, yang dimana saldo di-reset ke 0. Semua transaksi diproses ulang satu persatu. Setiap transaksi memengaruhi saldo sesuai tipenya. Selanjutnya ada menghitung ringkasan bulanan, yang dimana tertulisnya public void calculate mon summary, yaitu menghitung total pemasukan bulan ini, total pengeluaran bulan ini, hanya transaksi bulan dan tahun saat ini yang dihitung. Dicek apakah transaksi income masuk ke bulan ini atau masuk ke mon income, atau expense masuk ke mon expense. Selanjutnya ada getter access. Getter access ini beberapa metode untuk melihat data, seperti get current balance melihat saldo saat ini, get transaction melihat semua transaksi, get mon income total pemasukan bulan ini, get mon expense total pengeluaran bulan ini, get mon balance selisih pemasukan dan pengeluaran. Selanjutnya kita akan membahas income, yaitu di mana kelas income digunakan untuk mencatat transaksi pemasukan uang seperti gaji, bonus, uang saku, hasil penjualan. Jadi kelas income menerapkan dua konsep, yaitu inheritance, pewarisan, polymorphism, perilaku metode yang berbeda. Inheritance, pewarisan. Public class income extend transaction, yaitu kelas income turunan dari kelas transaction. Semua data dan metode dasar transaksi diwarisi seperti jumlah uang, tanggal, keterangan. Lalu konstruktor income, public income, double amount, string date, string description, super amount, date description.
konstruktor ini dipakai untuk memanggil objek pemasukan. Super digunakan untuk memanggil konstruktor milik kelas transaction dan mengisi data pemasukan. Lalu ada polymorphism dan method proses. Seperti ini, override, public double process, double current balance, return current balance plus get amount. Yaitu metode proses mengatur perubahan saldo. Karena ini pemasukan, maka saldo ditambah jumlah uang yang masuk. Contoh, saldo awal 1 juta, pemasukan 500.000, saldo akhir 1.500.000. Metode ini berbeda dengan expense walaupun nama metodenya sama. Inilah yang disebut polymorphism. Selanjutnya adalah polymorphism pada metode get type, yaitu public string get type return income. Metode ini mengembalikan jenis transaksi digunakan untuk menampilkan pelaporan, membedakan pemasukan dan pengeluaran. Lalu kita akan masuk ke kelas terakhir, yaitu transaction. Apa itu transaction? Adalah kelas dasar untuk semua jenis transaksi keuangan. Contoh transaksi income, pemasukan, expense, pengeluaran. Kelas ini tidak bisa dibuat objek langsung karena bersifat abstrak. Konsep yang digunakan kelas transaction yaitu abstraction, menentukan aturan umum transaksi, encapsulation, melindungi data transaksi, polymorphism, perilaku berbeda di kelas turunan. Adapun abstraction yaitu public abstract class transaction. Seperti ini tulisannya dan isi dalamnya. Yaitu kelas ini hanya berisi kerangka atau aturan umum. Detail cara kerja tidak ditentukan di sini. Detail diserahkan ke turunan, income dan expense. Kita hanya tahu setiap transaksi punya jumlah, tanggal, dan keterangan. Setiap transaksi harus bisa memproses saldo. Lalu ada encapsulation, yaitu encapsulation double amount, string date, string description. Data transaksi disembunyikan, tidak bisa diakses langsung dari luar kelas, hanya melalui getter dan setter. Lalu ada konstruktor transaction, yaitu public transaction double amount, string date, string description. Digunakan untuk objek turunan, dibuat mengisi data dasar transaksi, jumlah uang, tanggal, keterangan. Lalu ada getter dan setter. Metode ini digunakan untuk mengambil data transaksi, mengubah data transaksi dengan aman. Lalu ada metode abstract process, yang dimana tulisannya public abstract double current balance. Double current balance. Yaitu metode ini wajib ada di setiap transaksi. Cara kerjanya berbeda. Income saldo bertambah, expense saldo berkurang. Lalu ada metode abstract get type, yaitu digunakan untuk mengetahui jenis transaksi yang akan diisi, yaitu income dan expense. Saya Muhammad Faridi akan menjelaskan tentang folder utils. Ada beberapa file dalam folder tersebut, yaitu ada currency formatter, date time utils, dan file manager. Di mana dalam masing-masing file ini akan menjelaskan tentang format mata uang otomatis. Tujuan utama yaitu mengubah angka agar menjadi format mata uang Indonesia yang profesional dan mudah dibaca. Kemudian ada bentuk kata analogi yaitu seperti kasir yang otomatis. Nah, aplikasi ini juga bisa digunakan pada bagian kasir otomatis. Cara kerjanya yaitu input dengan menggunakan angka, tidak boleh dengan huruf.
Kemudian proses konversinya yaitu memberikan format dalam bahasa Indonesia. Nah, output yang siap tampilnya itu berbentuk dalam jumlah uang yang sudah dirupiahkan. Keunggulannya tidak perlu cukup panggil satu metode saja. Kemudian semua tampilan mata uang seragam. Terus titik sebagai pemisahan ribuan. Edit udah. Oke. Kemudian date time tills. Nah, sini menunjukkan yaitu utility class untuk formatting dan parsing dalam bentuk tanggal atau waktu, yaitu menggunakan dengan format standar Indonesia. Tujuannya yaitu mengelola format dalam bentuk tanggal, waktu, agar seragam di seluruh aplikasi. Karena aplikasi ini bakalan otomatis dirubah dalam rupiah. Misalnya dalam bentuk dolar nanti akan ditranslate atau dijumlahkan dalam rupiah. Bagaimana cara menjalankannya atau cara kerjanya? Cara kerjanya hampir sama dengan di atas. Format yang disediakan yaitu dalam bentuk format standar atau penyimpanan, di mana mudah di-sorting dalam bentuk tahun, bulan, ataupun hari. Kemudian standar untuk dibuat dalam bentuk database ataupun file. Formatnya mungkin akan muncul seperti YY, DD, MM, YY. Nah, ketika display atau muncul dalam tampilannya yaitu berbentuk tanggal, bulan, tahun, dan jam ataupun waktu yang diakses. Kemudian fungsi utamanya yaitu outputnya dalam bentuk tahun seperti tadi, tahun, bulan, tanggal, dan waktu itu jelas. Kegunaannya itu mendapat waktu sekarang ataupun munculnya yaitu pada waktu yang diakses. Format standar yaitu local datetime, diinput dalam bentuk local datetime, kemudian outputnya itu string format standar, kemudian kegunaannya itu menyimpan ke dalam database. Apapun yang telah diakses, semuanya itu bakalan muncul ataupun masuk dalam file database-nya. Format for display itu diinput dengan munculnya tahun, bulan, sama tanggal, dan juga waktu yang diakses. Dan output yang dihasilkan yaitu itu juga sebaliknya, yaitu tanggal, bulan, tahun, dan juga waktu yang diakses. Itu secara terurut. Kemudian kegunaannya itu menampilkan kepada user bahwa ketika mereka mengaksesnya, format ataupun keterangan yang muncul yaitu tepat seperti yang mereka inginkan. Dan misalnya kan pada sebuah aplikasi itu pasti contoh seperti Dana, itu bakalan muncul bukti transfernya dengan jelas dari siapa, kemudian pada jam kapan, itu siapa, tanggal, tahun, bulan, itu semuanya komplit. Nah, aplikasi ini juga hampir sama dengan kegunaannya pada Dana. Kemudian file manager yaitu gudang penyimpanan data. Tujuan utamanya yaitu ya menyimpan dan memuat data transaksi ke file secara aman dan juga terstruktur. Ibaratnya seperti sebuah lemari arsip yang mana di dalamnya yaitu menyimpan dokumen dengan sistem yang rapi, kemudian juga mencari dokumen berdasarkan kategori, dan juga membersihkan dokumen lama, yaitu income 500.000, kemudian pada tanggal ataupun waktu 2025 misalnya bulan 11 tanggal 3 pada jam 14.30 waktu Indonesia Barat, itu menampilkan bahwa itu adalah gaji bulanannya. Kemudian expense-nya yaitu 150.000 digunakan pada 2025 bulan 11 tanggal 23 juga pada jam 15.00 waktu Indonesia Barat, yaitu menampilkan bahwa itu adalah belanja bulanannya. Kemudian operasi utamanya yaitu
save ataupun simpan. Dan operasi kedua, load atau dimuat. Kemudian operasi 3, clear ataupun dihapus. Operasi pertama yaitulah simpan. Kegunaannya itu kapan dipakai, misalnya kapan dipakai data tersebut, yaitu pada saat user klik simpan ataupun tutup aplikasi. Nah, pada operasi kedua yaitu load ataupun muat, kapan dipakainya yaitu pada saat membuka aplikasi. Dan yang operasi ketiga, clear ataupun hapus, digunakannya saat user klik reset data. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fatah Zikrilla dengan NIM 23021212021, di mana pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang tampilan UI ataupun GUI dari aplikasi yang telah kami buat, yaitu aplikasi manajemen keuangan sederhana. Yang mana sebelum kita memulai tampilannya, kita harus menjalankannya pada kelas main app.java. Terus di kelas main app.java ini telah ada beberapa metode yang mana untuk menjalankan entry point aplikasinya, yang mana di sini ada menjalankan agar tampilannya natif, menjalankan GUI-nya di event dispatch thread, seterusnya sehingga di terminalnya juga akan muncul yang mana aplikasi manajemen keuangan sederhana yang menerapkan prinsip OOP dan Java Swing sebagai library tampilannya. Kemudian kita dapat run-nya langsung, maka tampilan sederhana dari project yang kami buat seperti ini. Terdapat card yang mana menampilkan jumlah uang sekarang, uang masuk, uang keluar, dan uang bulan ini. Dan di bawahnya juga ada beberapa button, yang mana button tambah untuk menambahkan transaksi keuangan. Yang kedua ada button hapus, yang ketiga ada edit, ada yang terakhir ada refresh. Di bawahnya ada table, yang mana table ini akan menyimpan data daftar transaksi yang kita tambahkan nantinya. Yang pertama, kita mungkin bisa menambahkan transaksinya dengan menekan button tambah, lalu akan muncul modal dialog untuk menambahkan transaksi. Yang mana di sini pertama kita bisa memasukkan tipe transaksinya itu, yaitu tipenya itu sebagai pemasukan ataupun pengeluaran. Contohnya saya ingin memasukkan sebagai tipe pemasukan. Selanjutnya kita bisa menambahkan jumlah transaksi atau jumlah uang yang ingin kita data. Seperti contoh mungkin saya akan menambahkan 2 juta. Lalu tanggal transaksinya ini otomatis dia dengan sesuai dengan tanggal yang kita dengan tanggal hari ini. Selanjutnya kita bisa memberikan keterangan pada transaksi tersebut, misalnya uang belanja. Selanjutnya kita bisa tekan button simpan untuk menyimpan data transaksinya. Maka data transaksinya itu akan masuk yaitu dengan tipenya pemasukan, jumlahnya itu 2 juta, tanggalnya itu 15 Desember 2025, dan keterangan uang belanja keterangannya itu sebagai uang belanja. Mungkin kita bisa menambahkan satu lagi, yaitu tipe pemasukannya itu yaitu sebelumnya data yang telah kita tambahkan. Jadi pada card yang di atas tersebut menampilkan yang mana uang sekarang itu yaitu 2 juta. Bisa kita lihat sebelumnya uang sekarangnya itu 0, sekarang sudah bertambah menjadi 2 juta dan uang masuknya pun berjumlah 2 juta, sedangkan uang keluarnya itu masih 0 rupiah dan uang bulan ini itu juga masih bertambah 2 juta. Selanjutnya kita akan menambah transaksi baru dengan tipenya itu pengeluaran, dan jumlah pengeluarannya itu mungkin kita bisa masukkan berjumlah 1 juta. Dan untuk tanggalnya itu kita tetap tanggal yang sama, yaitu tanggal hari ini dan jam yang mana kita menambahkan data transaksinya. Selanjutnya keterangannya itu mungkin kita bisa buat uang jajan. Terus simpan.
Maka data yang telah kita tambahkan tadi, yaitu pengeluaran dengan jumlah pengeluarannya itu 1 juta, dengan tanggalnya itu 15 Desember 2025, dengan keterangan uang jajan, itu telah tertambah di daftar transaksi, dan tadi uang sekarangnya yang mana berjumlah 2 juta, sekarang berkurang menjadi 1 juta karena kita telah menambahkan data pengeluaran transaksi. Selanjutnya uang masuknya masih 2 juta karena sebelumnya uang yang masuk itu 2 juta dan uang keluarnya itu 1 juta sesuai dengan data transaksi yang telah kita tambahkan. Selanjutnya uang untuk dalam bulan ini itu juga masih 1 juta karena telah berkurang dengan adanya data pengeluaran yang telah kita tambahkan pada bulan Desember. Selanjutnya kita mungkin bisa menghapus salah satu dari data transaksi, mungkin saya ingin menghapus pengeluaran, kita klik data pengeluarannya, terus kita klik button hapus, terus muncul konfirmasi yakin ingin menghapus data transaksi ini, kita yes, maka data transaksi tersebut akan terhapus. Selanjutnya ada button edit, yang mana kita bisa mengedit data transaksi yang telah kita tambahkan. Contohnya, ini yang tinggal data pemasukan, kita klik data pemasukan, terus edit, maka akan keluar dialog modal dialog untuk edit transaksi. Mungkin kita ingin menambahkan keterangannya uang belanja bulan ini dan jumlah yang tadinya 2 juta saya ingin mengubah menjadi 3 juta. Terus klik simpan, maka data pemasukannya itu berjumlah menjadi 3 juta dengan keterangannya yang berubah menjadi uang belanja bulan ini. Terus kita bisa merefresh apabila untuk agar ketika ada data baru itu dia akan merefresh jumlahnya ataupun daftarnya sesuai dengan yang telah tertambahkan sekarang. Mungkin demikian yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.